Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk ibadah di tempat ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah dengan menaikkan pujian NKB 72 bait 1 dan 2. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat C, firman Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan dalam segala perkara akan kita dapati, akan kita alami oleh karena iman kita kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita menaikkan pujian, kemenangan terjadi di sini.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. kemenangan, Kemenangan terjadi di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus hadir di sini, nyata di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya kami pulang dengan membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi sepanjang 1 minggu ini. Pada hari ini ya Tuhan, sebagai manusia kami datang ke hadapan-Mu. Dengan kepala tertunduk kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Baik itu lewat pikiran kami, lewat tutur kata kami, lewat rancangan hati kami. Atau kami juga seringkali bersungut-sungut, berkeluh kesah atas kehidupan kami. Atau mungkin Engkau mendapati kami meragukan Engkau Tuhan. Kami mengakuinya, kami bersalah Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus semata. Pada saat ini ya Tuhan, dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mengakui segala kesalahan kami, Engkau Tuhan yang maha mengampuni, Engkau Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang sudah diampuni, ditebus, dikuduskan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berfirman kepada kami sekalian, bersabdalah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Kurang keras Bapak Ibu. Salam. Ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada hari ini di jam kedua jam 8 pagi. Dan salam damai sejahtera juga bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Kita percaya Tuhan kita juga ada di rumah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan kita semua juga boleh merasakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, tadi seperti pujian yang boleh kita lantunkan bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku yakin kau nyata di sini. Ku rasakan kehadiran Tuhan dan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan atas segala persoalan, kemenangan atas segala pergumulan dapat dialami oleh setiap orang yang garis bawahi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan atas segala persoalan, kemenangan atas segala pergumulan dapat dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Introitus kita, ayat pembimbing kita menyampaikan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita ataupun kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-10, khususnya ayat yang ke-11 kita bisa melihat di situ, dengan Rasul Paulus mengutip dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 16. Di sini Rasul Paulus menyampaikan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang satu, percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati dan mengakuinya dengan sungguh-sungguh, mengakuinya dengan mulutnya dengan terus terang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya di dalam hatinya, barang siapa yang mengakuinya dengan sungguh-sungguh dengan terus terang melalui mulutnya sendiri, maka ia dibenarkan, ia diselamatkan. Ia dibenarkan, ia diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh keselamatan. Dan tidak hanya itu, dikatakan di sini, ia tidak akan dipermalukan. Menarik kalimat daripada barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalimat daripada tidak akan dipermalukan ini menekankan ketika jemaat, ketika umat mengalami pergumulan yang amat berat, mara bahaya, ia tetap beriman kepada Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya mempertanyakan imannya, meskipun orang-orang di sekitarnya meragukan dia, benar tidak dia ini ditolong nanti sama pribadi yang diimaninya. Meskipun orang-orang di sekitarnya meremehkannya, meragukannya, tapi ketika orang ini terus beriman kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terlibat di situ untuk memberikan kemenangan. Tuhan terlibat di situ untuk tidak mempermalukan orang percaya ini. Mungkin dalam kesehariannya ia berkata, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tapi orang-orang di sekitar masa yang benar. Tapi disitulah Tuhan terlibat untuk memberikan kemenangan kepada umat, untuk memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
persoalannya, pergumulan apapun itu. Bahkan di sini dikatakan tidak akan dipermalukan, tidak hanya diberikan kemenangan, tetapi dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, kepada pribadi itu Tuhan Yesus Kristus, di situ orang tersebut akan diselamatkan. Di situ orang tersebut akan ditolong oleh Tuhan. Ketika ia boleh menghadapi pergumulan dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Di situ terjadi kemenangan yang Tuhan boleh berikan. Bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Kalau manusia pada umumnya adalah mati, bisa bangkit lagi, dibangkitkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya mati lagi. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita, segala pergumulan dapat kita hadapi, bahkan kita juga beroleh kemenangan di dalamnya. Itu karena iman kita yang terus bertahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan suatu saat nanti Bapak Ibu akan memperoleh kemenangan di dalamnya. Kemenangan atas apa? Bisa jadi kemenangan atas ketakutan. Bisa jadi kemenangan atas kekhawatiran. Ataupun kemenangan atas orang-orang yang meremehkan kita, meragukan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin dalam pergumulan kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap meminta Tuhan, tolong saya. Kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang di sekitar kita, atau bisa jadi orang-orang yang seiman dengan kita mulai meragukan kita. Benar tidak ini imannya? Kuat tidak imannya ini? Benarkah Tuhan Yesus akan menolong dia? Tetapi ketika kita sekalian boleh terus beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, one day, suatu hari nanti, kemenangan itu akan kita peroleh. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kembali lagi kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan takut bila ada orang yang meragukan kita. Jangan takut bila ada orang yang meragukan iman kita. Sudahlah, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap beriman bahwa saya orang percaya. Saya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Oleh karena iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas pergumulan yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Berseru kepadanya. Dan yakin Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan. Semuanya kembali kepada iman. Percaya di dalam hati dan diakui di mulut kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, saya ingin kesaksian. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di leher saya ini, mana dia nih? Ini bukan Hansa Plus, Bapak Ibu. Ya, mungkin orang kira ini Hansa Plus, tapi ini bukan Hansa Plus. Ini sejenis tanda untuk saya radiasi. Saya baru 2 kali. Di sini sampai dengan di bawah sini. Di sini penuh, ya, tanda-tandanya yang harus disinar dan ada kapur. Saya tidak mengerti itu bukan kapur papan tulis. Kalau kapur papan tulis kan bisa hilang, ini enggak ya. Dari sini sampai dengan di bawah sini. Saya masuk ruang radiasi, sepi, saya dengan posisi begini 15 sampai 30, 10 sampai 15, 7, 10, 15 dengan posisi begini. Saya menghadap ke sana. Saya sudah tahu pujian yang saya mau lantunkan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Ya, saya dapat sinar, saya dapat radiasi ya, sinar dari rumah sakit, dari medis. Tapi saya nyanyi, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dapat pengobatan, dapat sinar, radiasi dari tim medis. Tapi dengan iman saya terus menyanyi, sinar kemuliaan-Mu yang saya terima. Begitu. Sinar kemuliaan Tuhan yang saya terima. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dengan iman saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan begini saya bilang, saya siap Tuhan, kapanpun Tuhan panggil saya siap pulang, aku siap pulang.
Dan selama aku hidup, aku hanya mau memberitakan Engkau saja. Itu dengan iman, tidak takut mati lagi. Ngapain gitu? Kenapa? Karena dengan iman kita toh sudah diselamatkan. Ketika kita meninggal dunia, masuk mana? Surga. Apalagi yang perlu ditakutkan? Tidak ada. Dan keseharian kita, keseharian Bapak Ibu, saudara dan saya yang juga mengalami sakit ini, keseharian kita jalani juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan tenang di sini. Dengan tenang di sini, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau berbicara tentang kemenangan, saya sudah menang. Tidak banyak. Setidaknya menang atas ketakutan saya dulu. Juli 2020. Menang atas kekhawatiran saya dulu, Juli 2020. Khawatir sudah tidak ada lagi. Ketakutan sudah tidak ada lagi. Jalan saja. Itu dimulai daripada kita menaruh hidup kita kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan-kemenangan akan kita peroleh. Toh firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus menyampaikan, Tuhan membawa kita pada jalan-jalan kemenangan. Dalam kitab Mazmur juga menyampaikan hal yang demikian. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan atas segala kesulitan yang kita hadapi. Dan itu kembali lagi kepada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia diselamatkan, ia tidak akan dipermalukan dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih khusus lagi ketika ada orang yang boleh meragukan dia, lebih khusus lagi ada orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Dia tidak akan dipermalukan. Oleh karena apa? Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan dia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, tentu kita semua ingin sekali agar orang lain boleh mendapatkan keselamatan, sama seperti kita juga boleh mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperoleh keselamatan, orang tersebut harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya di dalam hatinya, dan itu dikeluarkan lewat bibir mulutnya sendiri. Percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati, mengakui dengan mulutnya, dengan sungguh-sungguh, dengan terus terang. Tapi tadi firman Tuhan menyampaikan, bagaimana orang mau percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang mau memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah Tuhan sudah mengutus kita atau belum untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada orang banyak? Sudah atau belum? Sudah. Tuhan sudah mengutus kita. Sudah ya? Pertanyaan kedua, apakah kita sudah memberitakan Kristus atau belum? Dijawab sendiri ya di dalam hati. Sudah atau belum? Tugas kita adalah beritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, kita jarang berjumpa, tapi Tuhan izinkan ini pakai media sosial. Ya, daripada ngomong yang tidak benar, ya, fitnah sana fitnah sini, pasang-pasang status yang negatif-negatif, yang tidak baik, anak ceritakan tentang Tuhan Yesus di situ. Berdasarkan pengalaman pribadi. Apa yang Bapak Ibu alami secara pribadi dalam kehidupan, misalnya hari ini atau dalam pergumulan keluarga, yang memang bisalah dibagikan kepada orang lain. Kalau memang ada yang memang privasi, oke lah, tidak usah. Tapi kalau yang bisa dibagikan kepada orang lain, dibagikan di situ. Lihat apa pesan. Mungkin ada ayat yang menjadi penguatan di situ. Ketiklah itu, rangkailah itu, buatlah kalimat di situ. Masukkan firman Tuhan yang boleh menguatkan Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Masukkan pribadi itu, Tuhan Yesus Kristus. Pakai di situ. Dan saya percaya, setidaknya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang membaca, mungkin dia punya pergumulan, dia baca di situ, dia dikuatkan. Atau orang yang tidak seiman dengan kita, membaca di situ, dia juga boleh dikuatkan. Bisa jadi nanti ada masuk di Messenger, ada masuk di WA, Bu, Pak, terima kasih loh untuk kesaksiannya, terima kasih loh untuk ceritanya, terima kasih loh untuk statusnya yang sudah menguatkan saya. Atau dia sudah mulai bertanya-tanya, siapa pribadi ini? Siapa pribadi yang boleh dipercayai oleh orang ini? Kok kuat sekali dia dalam menghadapi kesulitannya? Orang akan bertanya-bertanya. Mungkin masuk di Messenger, disitulah masuk lagi. Menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ajak kita semua bersama-sama. Orang bisa percaya ketika kita sendiri juga mau memberitakan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga mereka juga beroleh keselamatan, mereka juga beroleh kemenangan yang berasal daripada Tuhan kita.
Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sempurnakan. Kami akan terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Sebab dengan percaya kepadamu, kami diselamatkan. Dengan percaya kepadamu, kami juga tidak akan dipermalukan. Dengan percaya kepadamu, berseru kepadamu, Engkau memberikan kami pertolongan. Dan kami mau memberitakan pribadi Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak, sehingga mereka juga percaya dan memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan atas persoalan hidup. Terima kasih atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita beliau Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melantik dan mendoakan beberapa saudara dan saudari kita yang telah menyiapkan dirinya untuk memangku tugas penata layan ibadah sebagai pemusik, song leader, dan juga soundman di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Saudara dan saudari yang saya bacakan namanya, silakan maju ke depan dan menghadap ke altar. Majelis Pendamping Penatua Simon Menda. Pemusik, Saudari Niputu Grace E. Putri, Saudari Grace Surya Dewi, Saudari Grace Nada Hasian Sitohang, Saudari Claudia Ayu Astinsi, Saudari Novilia Chandra Gunarti, Saudari Putri E. Wulandari, Saudari Esterella Verena Boro, Ananda Nikomang Marcella Adi Putri, Ibu Miftah KS Lakapu, Bapak Kanis Prakoso. Song leader, Ibu Miftah KS Lakapu sudah ada di depan. Ibu Yonina Ramegaje, Ibu Sepriane Fau, Ibu Priscilla Enid Firman, Ibu Nur Magdalena Purba, Ibu Supriyana Lora Blegur, Ibu Ita Tepilus, Ibu Dina Manu, Ibu Juniati Magdalena Panggabean, Ibu Purnama Silalahi, Ibu Adonia Karita Kapnani, Ibu Evi Dian Safitri, Saudari Sandra H. Yuanita Lenda, Saudari Meidi Novita Billy, Bapak Jufriyadi Lakapu, Bapak Jackson Agustinus Malo, Saudara Daniel Narang, Saudara Dominic Justino Liut Veto, Saudara Jeffrey Majeni. Soundman, ada 2 orang, Saudara Ebenezer Tabun dan Saudara Novian Mesa Ismadi.
Saudara dan saudari sekalian, agar kesiapan batin daripada saudara dan saudari menjadi jelas di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dan jemaatnya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia di dalam jemaatnya sebagai penata layan ibadah, pemusik, song leader, dan soundman? Apakah saudara percaya? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan melayani dengan penuh kesetiaan dan ketaatan dengan menggunakan bakat, karunia rohani, tenaga, pikiran, waktu untuk melayani Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara berjanji? Saudara dan saudari sekalian, berdasarkan kesiapan batin daripada saudara dan saudari, maka pada hari ini, Minggu 26 September 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara dan saudari sebagai penata layan ibadah, pemusik, song leader, dan juga soundman di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Saudara dan saudariku, ingat bahwa Tuhan yang memanggil untuk melayani, Tuhan juga yang memberikan karunia sebagai pemusik, karunia di dalam bermain musik, karunia di dalam bernyanyi, dan juga karunia di dalam mengatur check sound. Dan saat ini ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan karunia, Tuhan juga yang akan memampukan di dalam melakukan tugas pelayanan. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus mengaruniakan lebih dan lebih lagi roh puji-pujian, karunia di dalam bermain musik, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, inilah saudara dan saudari kita yang boleh melayani Tuhan di altar, ya. Di altar Tuhan, mereka sebagai pemusik, song leader, dan juga soundman. Saya mengajak kita semua untuk mendukung mereka di dalam pelayanan, dan biarlah lewat pelayanan yang mereka boleh lakukan, mereka boleh bersama-sama dengan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh melayani untuk menggiring jemaat, membawa jemaat masuk di dalam hadirat Tuhan lewat iringan musik dan juga puji-pujian. Dan juga boleh didukung oleh tim daripada soundman. Dan kepada saudara dan saudari sekalian, penata layan ibadah, pemusik, song leader, dan juga soundman, selamat melayani dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Terus minta roh puji-pujian, terus minta kemampuan, keahlian lebih dan lebih lagi di dalam bermain musik dan juga di dalam tugas sebagai soundman. Dan saat ini saya akan memberikan surat keputusan dari majelis kepada tim penata layan ibadah, dan saya meminta majelis pendampingnya bisa maju ke depan. Silakan didampingi, silakan dibimbing tim penata layan ibadah ini di dalam melayani Tuhan lewat puji-pujian, lewat musik, dan juga lewat tim sebagai sound. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk saudara dan saudara kita.
Saya persilakan untuk duduk. Mohon waktu dan perhatian untuk agenda pelayanan dan warta jemaat. Agenda pelayanan untuk minggu ke depan, Senin 27 September 2021, doa bersama Jemaat Bukit Doa pukul 19.30 melalui Zoom meeting. Jumat 1 Oktober 2021, ibadah remaja pukul 17 WITA di ruang Bukit Zaitun, lantai min 2. Mohon perhatian seluruh remaja. Sabtu 2 Oktober 2021, Youth Fellowship Persekutuan Pemuda Kristayasa GKPB Bukit Doa pukul 16 WITA di ruang Bukit Zaitun lantai min 2. Mohon perhatian seluruh pemuda. Ibadah umum jemaat, ibadah dilayankan 3 kali pada pukul 6, 8 pagi, dan 6 sore. Warga jemaat dapat mendaftarkan diri di sekretariat gereja mulai hari Kamis hingga Sabtu melalui link pendaftaran yang akan dikirimkan setiap hari Kamis. Ibadah Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati Jemaat Bukit Doa akan dilaksanakan pada Kamis 7 Oktober 2021 pukul 17 WITA di GKPB Bukit Doa lantai min 6. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup. Mohon perhatian seluruh kaum ibu. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Melkias Majeni, ayah dari Bapak Nikodemus Majeni, pada hari Jumat 24 September 2021 pukul 5.30 WITA di Oebubu Kupang. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Warga jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua berasal dari jemaat Silo Ambon atas nama keluarga Stevi Luhukai dengan alamat Gang Taman Ayodhya nomor 9 Mumbul, masuk dalam wilayah Petrus. Sekiranya keluarga tersebut hadir, dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Untuk informasi selanjutnya dan laporan keuangan bisa dilihat di liturgi yang telah dikirimkan melalui WhatsApp grup wilayah. Demikian agenda dan warta jemaat. Kepada jemaat yang baru mendaftar, mohon nanti sehabis ibadah kita bisa berjumpa di lantai min 2. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita akan menaikkan syafaat kita. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 408 di jalanku ku diiring. Jika dia panduku
Kami mau terus-menerus percaya kepadamu Tuhan. Bila ada pencobaan, pergumulan, ujian, kuatkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Dan biarlah keamanan, kesejahteraan terjadi bagi bangsa kami. Kami berdoa, nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari pimpinan teratas sampai dengan pimpinan terbawah. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya. Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bagi kami masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk jajarannya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka. Roh takut akan Tuhan, hikmat, keadilan, kebenaran, boleh mereka dapati dan juga boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka dan juga dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya juga boleh mendapatkan kesejahteraan, keamanan daripada mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin, mereka yang Tuhan percayakan untuk mengayomi. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gereja di seluruh dunia, gereja yang ada di Pulau Bali, di Indonesia, Pulau Bali, GKPB. Tuhan, mampukan setiap gereja-Mu, termasuk juga GKPB, tetap melakukan tugas panggilan Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Meskipun COVID masih tetap ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu boleh turun atas gereja-gereja-Mu, boleh turun atas orang-orang-Mu Tuhan yang melayani, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Biarlah Engkau juga memberkati gereja Tuhan ini Tuhan di dalam melakukan pelayanan di masa COVID ini, baik itu persekutuan, bersaksi dan juga melayani. Setiap kegiatan yang dilakukan, biarlah Tuhan juga memberkatinya. Baik itu ibadah demi ibadah yang boleh dilakukan, biarlah ini semua juga boleh membangun iman, menguatkan iman daripada jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara dan saudari kami yang Tuhan telah tambahkan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa, kami memohon biarlah Tuhan memberkati saudara dan saudari kami ini. Kami mengucapkan kata berkat bagi saudara dan saudari kami ini, Ananda Daniel Cahya Kris, saudara Yosef Nelson Numansik, Ananda Albert Christian Andisi, Ibu Maria Jola Humoen, Ibu Nigusti Ayudina Suyase, Ibu Luh Gede Louis Handani, saudara Ebenezer Tabun, Ibu Sari Widya Astuti, Bapak Peter Buitlena, Ananda Komang Ayu Natali Saregok, Bapak Tia Lamona Andisi, saudara Yandri Talan, Ibu Sufleni Aplonia C, Ibu Ninyoman Budiani, saudara Imade Oscar Krispayana, Ibu Igusti Ayu Gede Dian Rimawati, Ananda Daniel Danendra, Ananda Sibela Yohanes, Ananda Amanda Netanya Hutapea. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan sepanjang 1 minggu ini. Kami berdoa dan biarlah Tuhan memberkati keluarga pasangan suami istri Bapak Jackson Agustinus Malo dan Ibu Maria Satya Putri, Bapak Arianto Hoan dan Ibu Heni Ndolu, Bapak Setsnai dan Ibu Yuliana Misa, Bapak Ujang Sarif dan Ibu Rahel Nubatonis, Bapak Douglas Menangin dan Ibu Ninyoman Ratni, Bapak Alexander Lelis dan Ibu Maria Humoen, Bapak Patrisno Taupan dan Ibu Rosanti Nubatonis, Bapak Andreas Lotu dan Ibu Emi Faot, Bapak Muhammad Suryadi dan Ibu Elizabeth Chloe. Bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini, dan biarlah mereka juga boleh kuat imannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
atas pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk saudara dan saudari kami yang telah Tuhan sembuhkan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk saudara dan saudari kami, terkhususnya ayah mertua daripada Bapak Diakan Franco Resi Tompul, Bapak Sang Nyoman Dikse. Biarlah Tuhan menyembuhkan ayah mertua, yaitu Bapak Sang Nyoman Dikse Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, ayah mertua ini mendapatkan kesembuhan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar daripada Bapak Nikodemus Mejeni, di mana ayahandanya Bapak Melkias Mejeni Tuhan telah panggil pulang. Dan kami percaya ayahanda almarhum telah bersama-sama dengan Bapa yang ada di surga. Dan kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Biarlah mereka juga boleh berkumpul bersama-sama untuk saling menghibur, saling menguatkan. Kami berdoa untuk keluarga dimanapun berada, termasuk yang ada di Malaysia, Kalimantan, dan juga Singapura. Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah demi ibadah yang boleh dilangsungkan di kampung halaman biarlah juga boleh berjalan lancar. Tuhan berikan cuaca yang terbaik yang berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin ada dari kami sekalian yang dalam kelemahan tubuh ataupun keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh, di atas tempat tidur di rumah ataupun di atas tempat tidur di rumah sakit. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan mendampingi saudara dan saudari kami, keluarga kami di dalam kesakitan mereka. Tuhan tenangkanlah roh mereka, Tuhan tenangkanlah jiwa mereka. Bahkan lebih lagi, sembuhkanlah mereka, buatlah mereka sehat. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga yang boleh hadir pada saat ini, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, termasuk juga seluruh jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Tuhan berkati keluarga per keluarga Tuhan, dengan segala sukacita yang boleh dialami dan juga dengan segala pergumulan hidup yang boleh dihadapi ya Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan ataupun usaha yang boleh dilakukan, Tuhan memberkati. Ataupun ada orang yang sedang mencari pekerjaan, ada orang keluarga yang boleh sedang merencanakan untuk buka usaha, Tuhan juga menyertai dan Tuhan buat berhasil di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan juga yang memampukan anak-anak kami di dalam belajar meskipun secara online. Dan Tuhan juga yang memampukan kami semua, terkhususnya para orang tua untuk membiayai segala kebutuhan pendidikan daripada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Pada saat ini Tuhan, Tuhan juga boleh memberikan kami tubuh yang sehat di dalam beraktivitas. Dan biarlah kami semua boleh terus beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segarkan jiwa kami, meskipun keadaan di sekitar kami, kondisi kami belum berubah, situasi sulit masih ada. Tapi kuatkanlah kami, segarkanlah jiwa kami, biarlah kami boleh terus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa permohonan pribadi kami. Dengarkanlah syafaat kami, syukur kami, permohonan pribadi kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sahabat dan guru kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan landasan firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam mengantar kita membawa persembahan ke depan, mohon memperhatikan arahan dari majelis jemaat.
Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 432, bait 1 sampai 2, jika padaku ditanyakan. Satu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan ini, agar berguna bagi pelayanan dan saluran berkat di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita akan angkat pujian dari NKB 210, bait 1 dan 5, Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski
sekalian, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan pribadi Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang daripadanya, supaya setiap orang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka pun beroleh keselamatan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.